Shalom. Saat ini kami dari kelompok 2 atau kelompok Kristen Protestan akan mempresentasikan tentang hal-hal menarik dari Kristen Protestan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana terbentuknya Kristen Protestan dan apa sih Kristen Protestan itu. Pertama, pengertian Kristen Protestan. Kristen Protestan berasal dari kata protes yang dilontarkan oleh Pangeran Jerman yang mendukung gerakan pembaharuan melawan keputusan Paus yang beragama Romawi Katolik pada waktu sidang kedua Dewan Kekaisaran atau Dewan Negara di kota Speyer pada tahun 1529 karena melarang meluasnya paham pembaruan tersebut. Kedua, latar belakang terbentuknya Kristen Protestan. Reformasi Protestan bermula di Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1517 tatkala Martin Luther menerbitkan 95 dalilnya sebagai reaksi terhadap penyelewengan penjualan indulgensi remisi hukuman temporer atas dosa-dosa kepada pembelinya. Meskipun demikian, kala itu Raja Jerman menjadi pengikut Injil dan kemudian sangat menentang terhadap tekanan dari penguasa yang beragama Katolik. Dari protes inilah lahirnya kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok Protestan. Ciri khas agama Kristen Protestan. Kudus dan am. Kudus berarti Allah memilih kita menjadi miliknya, dikhususkan dari dunia untuk dipakai Allah. Kata am artinya umum atau universal. Tugas panggilan. 1. Koinonia. Koinonia adalah anglikisasi dari kata Yunani yang berarti persekutuan dengan partisipasi intim. Kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru dari Alkitab untuk menggambarkan hubungan dalam gereja. 2. Marturia. Marturia adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja, yaitu dalam hal kesaksian iman. 3. Diakonia. Diakonia dalam arti yang luas yaitu semua pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan bagi Kristus di jemaat untuk membangun dan memperluas jemaat. Sakramen. 1. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus adalah sakramen gereja yang diberikan kepada orang yang menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta menyatakan dirinya bergabung dalam persekutuan tubuh Kristus di GKMI Kudus. 2. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus menjadi tanda bahwa umat Kristen sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus yang nyata dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Perjamuan Kudus juga membayangkan kepada umat bahwa nantinya umat boleh duduk pada meja perjamuan dalam kerajaan Allah. 5 sola yang menjadi karakter Kristen Protestan. 1. Skriptur atau Alkitab. Alkitab adalah kitab suci yang terdiri atas 2 bagian yang biasa disebut sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang juga disebut dengan istilah Tanakh adalah kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Sementara Perjanjian Baru adalah kitab suci umat Kristen. 2. Kristo atau Kristus. Kristus adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus karena orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. 3. Gratia atau kemurahan. Kemurahan adalah buah roh yang seharusnya menjadi ciri khas orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena keselamatan diperoleh secara cuma-cuma karena kemurahan Allah, maka konsekuensi logisnya adalah orang yang sudah diselamatkan harusnya memiliki hati yang penuh kemurahan. 4. Faith atau iman. Menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan
penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percaya. 5. Solideo Gloria atau memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan dan membuat kemuliaannya dikenang melalui hidup kita. Apresiasi agama Kristen Protestan. Dalam ajaran Kristen Protestan, kita diajarkan untuk saling mengasihi antar makhluk ciptaan Tuhan, seperti tertulis dalam kitab Matius 22:39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ajaran agama Kristen Protestan, kita diajarkan selalu bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Bersyukur dalam situasi yang sulit mungkin susah dilakukan. Namun percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam kita. Dalam situasi yang sulit, hendaklah kita jangan mengeluh, melainkan dekatkan diri kepada Tuhan, serta belajarlah mengucap syukur dalam situasi seperti itu.